Ibu tuh Heri Indrawan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung. Gimana kabar Pak Ketua? Siap, selamat siang, selamat Wah, baik ini sekali hari ini. semakin kesini tahapan sudah Ya, masih awal-awal kan biasa rekrutmen dulu. ah, Ya. sama ya kita di KPU Hmm, dan Bawaslu di bulan ini tahapannya adalah perekrutan badan ad hoc begitu ya. kita lengkapin dulu lah yang diperlukan. Nah Pak Ketua, jadi kita udah lewatin kemarin proses pemilihan umum serentak tahun 2024 gitu kan. Nah dari sisi pengawasan sendiri atau eh, gimana sih Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu dari tiga yaitu kita ketahui bersama KPU, Bawaslu dan KPP gitu ya. Dalam hal konsep pengawasan, kenapa sih pemilu itu harus diawasi Pak? Sederhana sebenarnya, jadi Hmm. bagaimana eh, pemilu itu bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Mm-mm. Di dalam sebuah kompetisi itu tentu ada rule-nya, ada Ya. aturannya, dan kemudian ketika aturan itu, prosedurnya itu dilaksanakan bersama-sama, tentu konsep keadilan bagi semua itu bisa kita capai. Jadi dengan pengawasan itu kita memastikan yang pertama KPU menjalankan prosedur, bagaimana penyelenggaraan secara teknis, Ya. kemudian bagaimana peserta juga mengikuti aturan, Mm-mm. baik itu dalam proses dari awal, dari bagaimana dia menjadi peserta, bagaimana kemudian peserta itu berkampanye, hingga pada puncaknya adalah pada bagaimana pemungutan suara yang melibatkan seluruh masyarakat yang terpilih itu dijalankan sesuai prosedur dan bisa kita pertanggungjawabkan bahwa kami di Bawaslu, rekan-rekan di KPU itu bisa menjaga kemurnian suara rakyat dan terpilihlah pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Menciptakan pemimpin yang legitimate sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Terlegitimasi, gitu ya. betul seperti itu. Ya, jadi kan kalau kita tahu bersama nih, kemarin langsung Karo di Badung perjalanan pemilu 2024 itu sudah berjalan dengan baik gitu. Berjalan dengan baik tentunya peran secara teknis tentu perannya KPU. Nah, secara pengawasan tentunya perannya teman-teman di Bawaslu, Pak Ketua dengan beserta jajaran. Nah, nanti ke depannya Pak, dalam hal melakukan apa namanya ya, ya seperti Pak katakan tadi bagaimana untuk memastikan itu, apa sih langkah-langkah Bawaslu sebenarnya secara konkret untuk menjaga itu supaya berjalan sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan? Tentu yang pertama ada potensi kerawanan ya. Jadi baik kita mapping dulu ini. Kebetulan Bawaslu mapping baik kerawanan di administrasi, Ya. kerawanan di pemilih, kerawanan yang kemudian menciptakan kondusivitas di wilayah, itu kita mapping semua bersama di baik itu di Bawaslu, beberapa kali juga bersama stakeholder di rekan-rekan di keamanan. Ya. Kemudian komunikasi dengan KPU bagaimana potensi daripada baik itu pelanggaran administrasi dan pidana dan kemudian kode etik, itu coba kita mapping dulu dengan lengkap, dengan rapi, kemudian berdasarkan itulah nanti kita kemudian melakukan proses-proses pencegahan. Jadi Oke, pencegahan ya. pada pemilu serentak kemarin itu kami lebih mengutamakan pada bagaimana melakukan pencegahan terhadap potensi daripada pelanggaran pemilu. Itu jadi kita jajaran kami tugaskan untuk melakukan pencegahan secara maksimal. Ya. Nah, ke depan di pilkada tentu kemudian akan ada proses yang lebih sulit saya rasa, karena antar calon itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi perlu energi ekstra lah kita untuk baik dalam pengawasan, pencegahan dan penindakan. Jadi pilkada itu kami berusaha kemudian pun ada pelanggaran itu tidak ada pelanggaran dan kemudian tidak kami tindak lanjuti. Jadi
Pemilu pun kemarin ada beberapa memang potensi pelanggaran dan kita tindak lanjuti langsung, kita turun langsung. Pilkada juga seperti itu, intensitasnya mungkin lebih tinggi dan kita harus lebih ekstra melakukan upaya-upaya pencegahan Pencegahan. dan upaya-upaya dalam menyelesaikan penanganan pelanggaran. Nah, kalau Gitu. upaya pencegahan itu kan mungkin ya tentu kalau kita di tingkat kabupaten kota antara KPU dan Bawaslu bagaimana menjalin koordinasi dan komunikasi itu kan tentu sangat penting ya Pak ya. Dan upaya-upaya pencegahan yang Bawaslu telah lakukan dalam konteks pemilu kemarin 2024 kemarin apa aja tuh Pak? Jadi dalam hal apa saja yang mungkin kemarin bisa dibagikan sedikit. Nah, dalam hal apa saja konteks pencegahan yang Bawaslu lakukan untuk mengawal pemilu 2024 kemarin? Pencegahan itu ada banyak cara. Salah satunya dengan surat dinas. Surat dinas berupa imbauan baik ke peserta, ke KPU, tahapan bahkan itu kan. KPU ada beberapa kali juga. Satu tahapan beberapa kali surat cegah yang kemudian kita sampaikan, kemudian ada yang Surat cegah itu sama dengan surat cinta nggak Pak? beda. Beda. Jadi kalau surat cinta itu agak sedikit berbeda. Surat cegah itu belum surat cinta. Oh belum ya. Belum. Kita cegah dulu nih peserta KPU, masyarakat juga. Baik dengan surat dinas, himbauan di media, kemudian media sosial kita, komunikasi secara langsung, audiensi dan sebagainya. Komunikasi informal dengan peserta masyarakat dan KPU. Itu semua kita lakukan. Jadi dan kemarin pada saat pemilu kami sangat berterima kasih, kita terbuka menyampaikan ini potensi masalah kita, ini masalah kita dan sebagainya. Sehingga ada solusi-solusi yang bisa kita selesaikan. Dan satu periode sejak saya menjabat di di Bawaslu sampai bulan berakhirnya pemilu, Sungkara tidak ada surat cinta yang kita berikan ke KPU. Surat cinta ya. Nah, tetapi memang ada perbaikan-perbaikan baik itu secara lisan itu kita sampaikan yang kemudian ini harusnya diperbaiki, tapi kita masih ada waktu nih. Ada waktu dan KPU memperbaiki. Beda halnya ketika kemudian hal tersebut terkait dengan informasi yang sifatnya substansi dan lain sebagainya, itu akan kami lakukan perbaikan dengan surat. Nah, bedanya adalah ketika surat cinta itu namanya juga surat cinta ya, berarti itu dasarnya adalah kami mencintai lembaga penyelenggara itu gitu loh. Jadi kami memastikan bahwa apapun permasalahan, kekeliruan dan yang harus kita perbaiki bersama, kita harus selesaikan. Dalam hal proses hal proses dan prosedur yang harus kita jalankan. Itu harus diperbaiki. Hal ini harus diperbaiki, hal ini harus diperbaiki. Agar kemudian tidak menjadi potensi pelanggaran. Iya, paham. Makanya kita sepakat kalau KPU Badung kan apalagi mungkin dari beragam background anggota, ketua dan anggota komisioner KPU Kabupaten Badung saat ini kan Anda juga yang berasal dari jajarannya Bapak nih dulu gitu kan. Nah itu kita paham sekali bahwa upaya-upaya Bawaslu adalah upaya untuk memastikan apakah KPU bekerja sesuai dengan ketentuan tidak. Kalau tidak ya diingetin, oh ini begini gitu. Jadi tidak perlu diragukan lagi sebenarnya kehadiran Bawaslu bersama-sama dengan KPU secara teknis menyelenggarakan pemilu kan gitu ya. Nah kalau dari sisi mohon maaf ya. Pemilu kemarin kita anggap sebuah keberhasilan komunikasi kita loh. Artinya betul, sepakat. PHPU tidak ada, kemudian sengketa pun tidak ada. Ada satu case yang kemudian saya menunggu ini karena kewenangan kami kan ada waktunya 7 hari, 14 hari segala macam itu. Saya nunggu, artinya kami udah buat kajian. Ini H-1 kita clear di KPU, ya udah kita LHP. Tapi H-1 itu nggak clear dulu, besoknya kita rekomendasi. Kita udah siap dengan rekomendasi. Ya kan ada beberapa jenjang waktunya menggunakan hari kerja, hari kalender, kemudian 3 hari, 7 hari kan gitu ya. Dan bahkan ada mungkin sedikit tahu ada penelusuran dan lain sebagainya gitu kan dari teman-teman Bawaslu yang bagaimana untuk memastikan setiap proses-proses penyelenggaraan pemilu itu
memang berintegritas gitu. Betul. Nah, kembali lagi ke masalah MK. Tadi Pak Ketua sebut MK. Kita akui bahwa sebagaimana yang telah didaftarkan dalam pelaporan gugatan ke MK itu kan di Badung ada 5 ya Pak ya. Ada 5. Ada 5 yang di TPS di Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara itu menjadi tercantum dalam posisi gugatan di salah satu pasangan calon presiden. Nah dari sisi Bawaslu sendiri terhadap posita gugatan itu, Pak. Nah apakah linear hasil pengawasannya Bawaslu dengan substansi gugatan yang ada di MK tersebut, Pak? Untuk yang 5 TPS kemarin itu, bahwa kami juga menelusuri apa yang sudah dilaksanakan oleh jajaran, bahwa sudah terjadi perbaikan pada proses rekapitulasi di tingkat desa maupun kecamatan kemarin itu. Jadi pada prinsipnya yang tercantum di posita itu sudah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan tingkatan rekapnya. Jadi kita kemarin kan di kabupaten sudah melaksanakan rekap juga. Dan di kabupaten Bawaslu juga pun memberikan saran perbaikan saat kita rekap. Kita juga saat rekap ada gitu. Ya, jadi saran perbaikan di tingkat rekap itu juga bahwa data dari bawah perlu juga kita telusuri bagaimana prosesnya. Bahkan pada rekap kecamatan kemarin itu Panwas ada beberapa kecamatan itu buka kotak, hitung ulang. Betul. Itu hal yang proses upaya yang kita lakukan agar kemudian hasil daripada pemilu itu clear gitu. Jadi semakin bawah clear itu akan semakin bagus. Dan upaya yang kami lakukan pada proses-proses perbaikan prosedur di KPU itu kemudian menciptakan hasil yang kita lihat hari ini, bahwa satu tidak ada PHPU di Badung. Di Posita itu juga kita jawab dengan data dan prosedur yang sudah kita laksanakan gitu. Dan ketika memang di Musalam mungkin aja PSU kan, tapi ketika prosedur sudah kita jalankan, perbaikan sudah kita lakukan, clear lah itu barang gitu. Nah, kita pun di KPU Badung kemarin kan dalam hal mengumpulkan alat bukti tersebut kemarin yang terhadap 5 TPS itu sudah juga bersama-sama Bawaslu ya. Dan juga peserta pemilu. Kita ambil di kejadian khususnya, cek kejadian khususnya, kemudian dengan safe kita bawa langsung ke KPU RI untuk jadikan alat bukti nanti di persidangan di MK. Itu proses-prosesnya itu tidak bisa kita abaikan juga, bahwa keterlibatan masyarakat kan juga penuh ya Pak. Artinya masyarakat pun harusnya terlibat juga. Baik itu dalam hal mungkin dari sisi KPU-nya kan, ayo kita partisipasi pemilih gitu, masyarakat datang. Kalau di sisi Bawaslu pengawasan partisipatif, ayo kita awasi bersama. Nah itu sebenarnya begitu, ya. Iya, selain kalau di konstitusi kan kita udah lengkap tuh, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Right to be voters and right to be candidate gitu bahasanya, bahasa sonanya gitu kan ya Pak. Jadi bagaimana sebenarnya juga peran masyarakat turut serta mensukseskan pemilu sebagai penyelenggara, ikut menjadi penyelenggara, ikut sebagai pemilih, bahkan ikut turut serta mengawasi. Betul. Nah, untuk kalau di KPU sendiri kan dalam proses-prosesnya itu ada masyarakat dapat memberikan tanggapan masyarakat, Pak. Masyarakat misalkan nih yang sekarang kita sedang melakukan perekrutan badan ad hoc. Saat yang PPK sudah dalam proses verifikasi administrasi, hasilnya sudah kita umumkan, kemudian akan menuju ke CAT. Nah, yang masih dalam proses perekrutan adalah PPS, Pak. Sampai nanti tanggal 8 itu akan penerimaan berkas PPS. Nah, kalau di KPU setelah diumumkan hasil verifikasi administrasi, masyarakat dapat turut serta memberikan tanggapan masyarakat. Apakah calon-calon penyelenggaranya ini ada terlibat berafiliasi tertentu enggak, begitu kan? Nah, mungkin kinerjanya bagaimana? Masyarakat kita terbuka dalam proses perekrutan badan ad hoc. Nah, kalau di Bawaslu sendiri nih, partisipasi masyarakat untuk mengawasi, wujudnya gimana Pak?
atau bisa selain menjadi penyelenggara pemilu sudah tentu ya, tapi ketika misalkan masyarakat ada suatu hal yang ditemukan janggal di lapangan dalam prosesnya, gimana sih apa namanya untuk melaporkan atau ngaduan ke Bawaslu Badung? Satu terkait badan ad hoc tadi, Bawaslu juga memberikan peluang waktu kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap calon badan ad hoc yang akan kami pilih. Ya. Cuma agak berbeda ini hari ini. Hmm. Bedanya apa? Karena pembentukan badan ad hoc untuk pemilihan 2024 dilakukan Bawaslu dengan 2 metode. Pertama, kita lakukan dengan melakukan evaluasi existing yang sedang menjabat hari ini, artinya Panwaslu kecamatan yang sedang bertugas itu kita lakukan evaluasi. Dan jika dalam evaluasi itu tidak terpenuhi, baru kemudian kita melakukan rekrutmen anggota Panwaslu yang baru. Oh, ada existingnya. Ada existing yang kemarin itu lalu seleksi terbuka gitu ya, kalau di existingnya tidak memenuhi syarat kembali atau tidak mengikuti evaluasi atau kemudian gugur dan lain sebagainya, tidak masuk passing grade yang kami tetapkan nilainya 62,5 itu, tentu akan ada kosong kan. Nah, sekarang di Panwaslu kecamatan kami juga masih proses rekrutmen, pendaftaran. Kemudian di 3 kecamatan, Kute Selatan, di Kute dan di Mengui itu ada 1 Panwaslu yang tidak terpenuhi. Jadi masing-masing kecamatan 1 nih, Kute Selatan 1, Kute 1. Berarti ada 1 orang di 3 kecamatan itu yang gugur dalam proses evaluasi. Tidak jadi, mengikuti, ada yang mengundurkan diri seperti itu. Untuk memenuhi itu berarti seleksi terbuka. Rekrutmen baru, Pak. Rekrutmen baru. Oke. Jadi dan nanti yang calon yang terpilih pada yang yang mendaftar itu setelah melakukan beberapa proses tes tertulis dan sebagainya, kita juga berikan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan masyarakat. Karena konsepnya gini, bahwa kami di Bawaslu, kemudian masyarakat yang akan menjadi penyelenggara tentu harus kita jamin bersama integritas dan betul di masyarakat dan keberpihakan, terutama terhadap proses pilkada, peserta dan proses pilkada itu. Jadi untuk menjamin itu tentu masyarakat memiliki informasi-informasi yang tidak kami miliki. Di sanalah kemudian kami berikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan masyarakat yang akan kami jadikan pertimbangan nanti dalam menentukan siapa badan ad hoc. Jadi kami berharap badan ad hoc yang terpilih, yang dilantik nanti adalah mereka yang berintegritas dan clear dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentunya. Betul. Selain itu, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengawasan, baik itu dengan cara memberikan kami informasi awal, melaporkan dugaan tindakan pelanggaran terhadap proses maupun pidana dan lain sebagainya. Ya, caranya langsung ke kantor Bawaslu, kemudian entah itu laporan atau informasi awal yang diberikan kepada kami, dan kami akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mungkin tadi agak ke-skip kan. Jadi Bawaslu ini ngawasin siapa dan apa saja, Pak? Dalam konteks apakah KPU aja yang diawasi atau ada yang lain nih yang diawasi sama Bawaslu? Kalau Bawaslu itu hampir semua ya. Hampir semua ya. KPU iya, peserta iya, masyarakat iya. Masyarakat juga diawasi, Pak? Iya, misalnya gini. Contoh politik uang. Ya. Politik uang pada masa kampanye itu hanya berlaku pada tim kampanye, peserta pemilu dan sebagainya. Nah, pada masa tenang dan hari H pemilihan, bahasa undang-undangnya adalah setiap orang. Iya. Gitu ya. Setiap orang yang memberikan uang kemudian mengarahkan untuk memilih, itu bisa kita lakukan tindakan seperti itu. Sanksinya pidana? Pidana itu. Politik. Nah itu artinya semua, jadi penyelenggara, peserta dan masyarakat. Dan di sana juga selain undang-undang pemilu ada undang-undang lainnya. Yeah. Jadi misalnya contoh untuk ASN. ASN tentu kita menggunakan pengawas undang-undang lainnya. Yeah. Kemudian undang-undang ITE. Jadi medsos yang kita bisa awasi secara intens itu adalah yang didaftarkan di
KPU. Bagaimana dengan yang lain? Dengan yang lain tentu kita awasi juga hoax dan lain sebagainya, ujaran kebencian yang kemudian berafiliasi dengan undang-undang lainnya. Ya, Dan di tentu. Bawaslu sendiri dalam melaksanakan penindakan kami juga ada yang nama sentra gakumdu bersama rekan-rekan di kepolisian dan kejaksaan. Jadi Oke, mana yang ya. masuk pidana, mana yang pelanggaran undang-undang lainnya, mana yang administrasi, mana yang kode etik, gitu. Ya. Seperti itulah. Jadi ya betul. Jadi setiap biasanya kalau kalau di kalau pemilu kemarin ataupun ke depan nanti di pilkada, pasangan calon ataupun peserta pemilunya kan mendaftarkan akun media sosial gitu kan. Betul. Ya. Media sosial KPU, jadi Bawaslu juga ditembuskan terhadap hal itu. Jadi Bawaslu juga bisa melakukan pengawasan, tetapi terhadap hal-hal kalau akun yang kan personal gitu itu jadi jatuhnya ke apakah berita ITE ya, jatuhnya ke ITE. Undang-undang lainnya, iya. Undang lainnya, kemudian apakah dia berita hoax atau tidak gitu kan. Betul, betul. Ya, jadi Rekan-rekan pers tentu nanti bersama Dewan Pers juga. Dewan Tapi Pers. pada pemilu kemarin ya, Hmm. kita termasuk minim sekali, Brit. Hampir di Bali, di Badung itu hampir clear dari berita hoax. Dari berita hoax ya, Hampir kalau clear ya, sungkawa sekali sih kita kemarin itu. Ya, jadi komunikasi kita sama rekan-rekan media dan Media. wartawan juga Betul. cukup membantu mewujudkan hari ini Betul, bersama-sama. betul, sepakat Pak. Saya Kebetulan juga saya di divisi sosialisasi nih. Iya, Parmas, Humas, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Jadi rekan-rekan media juga sangat membantu untuk kita filtrasi terhadap adanya berita-berita hoax tersebut gitu ya. ya, dan tentu mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Nah, itu sepakat Pak. Itu. Jadi tidak hanya penyelenggaraan pemilu, tidak hanya titik beratnya di penyelenggaraan pemilu, tentu Tidak, betul. masyarakat, kemudian pemerintah daerah, masyarakat, Tentu. dan juga rekan-rekan media. Mungkin kalau bahasanya bukan trias politika, kuarto politika, bukan sebagai wujud dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia kan gitu ya. Jadi ada yang peran masyarakat, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu dan peran teman-teman media. Nah, Pak Ketua, khususnya nanti kalau pemilu Sungkara kemarin sudah sukses, sudah kita laksanakan dengan baik. Gitu. Dari sisi penyelenggara pemilu, secara teknis KPU sudah menjalankan sebagaimana amanat ketentuan. Bawaslu juga sudah mengawasi setiap langkah prosesnya. Pilkada, Pak. Gimana Kak Bawaslu? Anggarannya sudah masuk, Pak? Kita kan sama-sama sudah masuk 100%, Pak. Badung Sungkara sudah 100%. Kita sangat NPHD apresiasi dengan pemerintah daerah ya. Kabupaten Luar biasa Badung, sekali Pak Bupati juga memfasilitasi. kita Ya. difasilitasi dengan sangat luar biasa dan di tengah itu juga seperti yang dikatakan tadi, pilkada itu kita langsung bersentuhan. Ya, dekat sekali gitu loh dengan kontestan, dengan kandidat masyarakat, nanti. kandidat. Apakah pengawasannya sama dengan kemarin? Tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak jauh berbeda. Memang ada beberapa hal yang sifatnya lebih cepat gitu. Kalau dulu pemilu kita menggunakan dalam penanganan pelanggaran menggunakan hari kerja, pilkada kita pakai hari kalender. Kerja bedanya di hari kerja kalender. Oke. Hari kalender. Sehingga tanggal kalender kita hitam semua gitu, nggak ada Semua. merah-merahnya gitu. Kalau KPU tuh udah dari dulu awal pemilu pun hitam gitu. semua, Pak. Kalau kemarin beda ini. Kalau tanggalnya merah, kita nggak bisa pleno. Kalau sekarang ini masih bisa nih. Di KPU itu semua tanggal hitam dan malam pun kadang jadi pagi, Pak. Gitu. 2359 angka keramat itu kalau kita di KPU maupun Bawaslu kan. KPU menyelenggarakan, kita ngawasi 2359. 2359 gitu. Itu angka keramat yang harus kita jaga bersama. Selanjutnya di pilkada ada hal jumlah TPS tentu lebih sedikit. Ya. Lebih banyak. Satu TPS pemilihannya lebih banyak. Tentu itu menjadi suatu fokus juga nanti bahwa jika kemarin untungnya kita nggak ada PSU ya. Jadi kita memastikan bahwa DPTB dan DPT itu memilih sesuai dengan ketentuannya. Nah, jumlahnya cuma 300. Nah, sekarang nanti satu PTPS kami itu mengawasi mungkin berapa? 500 atau berapa. Ya.
Itu yang menjadi tantangan untuk SDM kita sendiri Nah. di pengawasan, kemudian juga eh, terkait dengan waktu yang ini sangat cepat sekali, ini kita harus Udah 7 saling bulan tumpang lagi tindih ya. gitu. Saling tumpang tindih, kemudian rekrutmen kita samaan harusnya Panwas 204 hari lagi. gitu kan. Ini sangat cepat dan Sangat memang cepat, harus betul. kita memerlukan persiapan yang lebih matang. Kemudian nanti kami masih di Bawaslu masih berusaha untuk bagaimana kami menyajikan dan data hasil-hasil pengawasan kami kita sajikan dalam bentuk yang lebih komprehensif gitu. Ya. Jadi sehingga jajaran kita di Bawaslu bisa melakukan tindakan yang cepat Ya. terhadap potensi-potensi Potensi pelanggaran. pelanggaran yang maupun potensi-potensi permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi day to day kita bisa lihat, kemudian hal-hal yang sifatnya cepat kita akan berusaha menarik data, berusaha untuk melakukan pengawasan dengan waktu yang istilahnya kita harus berlomba dengan waktu ini. Ya, sekarang lah ya 204 hari menuju hari pemungutan suara di Betul. hari ini. Jadi semuanya proses untuk pilkada sudah mulai harus berlari, gitu kan? Dan tahu bedanya dari Ustaz? Apa itu? Jadi kalau ada PHPU Bapak yang digugat Iya betul. dan saya yang mau Bapak yang keterangan. berketerangan. Jadi kita yang Jadi kalau kemarin tadi di PHPU DMK udah kita ada nyiapin berapa? aja kan, Ya, kita betul, nyiapin aja betul. data-datanya, Betul. kita kirimkan jawabannya seperti apa, yang beri keterangan baik itu Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. Ya. Nah kalau ini PHPU, Kita langsung, Kita Pak. langsung, Pak. Kita berhadapan di MK. Makanya, ini tentu kita harus jaga bersama-sama kan bagaimana proses-proses pilkada ini Asungkara bisa sesukses pemilu. betul. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan undangan dan kami pun di KPU, Pak. Jadi setiap proses kalau nanti kan ke depan di tanggal 8 kita akan menerima syarat dukungan calon. Itu untuk calon persorangan tanggal 8 nanti, dan sekaligus juga tanggal 8 kita lakukan tes CAT. Nah, kembali lagi ke badan ad hoc, kalau kita di KPU prosesnya kita seleksinya terbuka. Seleksinya terbuka, ada pasti Pak Ketua sudah tentunya mengawasi terkait proses-proses tersebut. Dan nanti tesnya tertulis menggunakan metode CAT. Nah, ini yang betul sedang kami persiapkan bagaimana badan ad hoc teman-teman di jajaran kecamatan tingkat desa itu mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik, pilkada nanti dengan baik. Tentu Asungkara dapat sukses pemilu nanti kemarin lah gitu kan. Nah, untuk pilkada sendiri Pak di Badung kita pertama kali menyelenggarakan pilkada serentak gitu kan. Kalau ke nasional iyalah pasti. Tapi kalau di Badung ini kan biasanya antara pemilihan gubernur sama pemilihan bupati kan berbeda tahunnya. Beda, ya. Dan di Badung ini pertama kali, kecuali kayak Kelungkung itu kan bersamaan. Badung pertama kali menyelenggarakan pilkada bupati dan wakil bupati berbarengan dengan gubernur dan wakil gubernur. Nah, di sini seperti Pak Ketua sampaikan tadi, mungkin tensinya semakin dekat dengan kita. Tensi hubungan antara Pak kandidat dengan kita tentunya makin dekat. Nah, ke depannya Pak di pilkada nanti apa sih yang Bawaslu harapkan? Jangan ke kami lah. Kalau kami Asungkara pasti dengan ketentuan perundang-undangan kan gitu. Karena ada Bapak nih ngawasinnya makin dekat karena kantornya sebelahan gitu kan. Kalau dulu masih di Jalan Praja kan agak jauh gitu kan. Sekarang udah tetanggaan, sudah setiap saat dipelototin Bawaslu kalau kita. Nah, harapan Pak Ketua di pilkada nanti tentunya kepada masyarakat. Kalau kami tentu harapannya partisipasi pemilih, karena ini adalah pilkada Badung, inilah menentukan arah masa depannya Badung. Gitu. Kalau dari sisi pengawasan gimana Pak di pilkada? Kalau pilkada ya, pilkada kebetulan pilkada Badung 2020 saya menjadi pengawas pemilu di kecamatan. Kita. Oke, kita ya. Kita. Bapak di Bengkui, saya di Petang. Dulu divisi kita sama-sama Divisi PHL. PHL ya namanya. PHL dulu. Jadi
sebenarnya kalau pemilihan bupati adalah gambaran sedikit pengalaman kita. Ya, betul. Cuma sekarang kan berbeda. Jadi kalau dulu kotak suaranya cuma satu, sekarang dua. Ya. Kemarin yang 5 itu banyak yang beda itu. Jadi Hmm. warna hijau harusnya di mana, ditaruh di mana. Ya. Gitu. Ditukar dia. Dan dalam pilkada itu salah satu bentuk kerawanan kita. Oke. Dan tentu dalam pilkada itu, dalam pengawasan, penindakan, kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, harus clear ini proses. Jadi kalau ada pelanggaran ya udah kita tindak, kemudian kalau ada kesalahan segera kita perbaiki. Pemilu juga begitu. Ya. Tetapi dalam pilkada potensinya lebih gede dia. Ya. Lebih gede, lebih dekat. Lebih gede, lebih dekat, dan kemudian yang terlibat lebih banyak lagi. Ya. Ada kepala desa, perangkat desa yang kemudian mereka memiliki kedekatan yang Secara emosional, dengan tokoh mereka masing-masing. Kemudian ASN juga menjadi lebih rawan untuk potensi pelanggaran. Kemudian kerawanan di DPS menjadi lebih tinggi. Seperti itu. Jadi perlu energi ekstra untuk melakukan proses-proses pengawasan, serta juga dalam proses-proses penindakan pelanggaran. Selain juga dituntut cepat, kita juga harus cermat. Kemudian tidak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Jadi energi yang kita keluarkan harus lebih besar, dan perencanaan, pelaksanaan itu harus kita pastikan dilakukan dengan baik. Oke. Jadi dari sisi Bawaslu-nya sampai badan ad hoc-nya nanti, Panwascam, saya salah mohon dikoreksi, ada Panwascam, ada PKD sampai dengan pengawas TPS gitu ya Pak ya. Dulu kita waktu jadi PHL perang sarper loh. Mengui sudah sarper, petang mau ini, petang mau nyusul ini. Dulu gitu kita. Ya, jadi bahkan ada misalnya dulu ada kejadian SK yang tertukar. Gitu kan ada kan dulu. Betul, di 2020 kemudian itu. Ada badan ad hoc yang kemudian kita rekomendasi. Betul. Hal seperti itu. Jadi itu dekat sekali dengan kita. Pengalaman itu jujur membuat kalau saya sekarang di KPU saling melengkapi Pak Ketua. Jadi bagaimana pola kerjanya Bawaslu, itu upaya apa yang sebenarnya Bawaslu lakukan dalam memberikan himbauan kayak saran perbaikan, sekalipun rekomendasi itu adalah untuk bagaimana memastikan kami bekerja sesuai dengan rule sehingga meminimalisir adanya gugatan-gugatan di kemudian hari. Satu, pilkada itu juga di kampanye ya. Saya rasa proses kampanye harus benar-benar secara teknis harus dipikirkan dengan baik bagaimana perencanaannya. Betul. Kemudian secara pengawasan juga kami tentu melakukan lebih ekstra karena 2020 itu ada pelanggaran yang rawan itu salah satunya di masa kampanye. Memang masa kampanye. Kemudian masa kampanye itu APK-nya, alat peragam kampanyenya, masyarakatnya, semuanya. Karena itu artinya kita bersentuhan langsung dengan orang-orang dan intensitas kampanye tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ada 3 berarti 3 hari sekali gitu kan, seperti itu kan. Intensitas kampanye yang diberikan itu cukup lebih tinggi daripada pemilu kemarin. Kita bisa hitung sendiri. Kampanye dengan mengerahkan massa banyak itu berapa kali. Kemudian pilkada pasti akan lebih banyak nanti. Nanti kita tunggu PKPU kampanyenya Pak ya. Jadi karena apakah seperti pola presiden kemarin saling silang demikian, mungkin ada di utara selatan atau tengah atau bagaimana, nanti kita lihat ketentuan selanjutnya untuk terkait dengan masa kampanye tentunya menjadi atensi yang lebih. Tenaga yang lebih tentu juga kami di KPU gimana memfasilitasi
pasangan calon bupati dan wakil bupati berkampanye, Betul betul. kan? Di mana hak itu kandidat ya. hak kandidat itu Yang harus kita yang harus benar-benar kita betul fasilitasi. fasilitasi ukurannya gitu. Kalau ya satu ukuran ini yang lainnya harus sama gitu ya. Ya tidak ada perbedaan. Itulah prinsip adil dalam kode etik penyelenggara pemilu gitu. Nantinya juga debat nanti kayaknya bakal Asungkara kampanye di Badung ini berjalan dengan lancar, debatnya juga baik nanti berjalan dengan sangat baik, berlangsung dengan sangat baik, sehingga masyarakat sebagai target sasaran para paslon kandidat dapat memahami siapa yang nanti menjadi pemimpin terbaik untuk Badung 5 tahun ke depan. Betul. Putu Herindrawan, terima kasih Pak Ketua sudah menyempatkan waktu Terima kasih. di hari ini di polusi. Polusi tidak harus selalu buruk Pak, tapi polusi bagaimana kita menyebarkan paham-paham demokrasi ke masyarakat melalui pendidikan pemilih. Di podcast Pemilu dan Demokrasi KPU Kabupaten Badung. Nanti kita undang juga ke Siap. podcastnya Bawaslu ya. Siap Pak Ketua. Giliran. Giliran.